Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala, Rabb kita, yang masih memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kita tidak sanggup menilai dengan rupiah. Khususnya hidayahnya, taufiknya, agar kita taat takwa kepadanya. Yang itu adalah bekal kita untuk kehidupan akhir kita. Kehidupan yang sangat panjang, tiada kesudahannya. Hendaklah ini semuanya kita mensyukurinya. Melebihi syukur kita, hari ini kita diberikan dunia olehnya. Diberikan umur olehnya, diberikan rizki olehnya, diberikan keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena nikmat dunia itu sifatnya fana, tidak akan kekal. Dan kita sudah melihat fenomenanya di setiap saat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah, yang adalah kita senantiasa mengikutinya, menaatinya, karena disitulah kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Allah di alam barzah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan nabinya. Karena di antara yang ditanyakan adalah waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau kita dalam kehidupan dunia kita tidak pernah berusaha mengenali nabi kita, mempelajari sunnahnya dan mengamalkannya. Orang-orang beriman saja yang akan diteguhkan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga bagaimana kita akan bisa mendekati telaganya kalau kita dalam kehidupan dunia tidak mengamalkan sunnahnya. Justru malah berpaling dari ajarannya, tuntunannya. Maka dengan mempelajari sunnah beliau, mempelajari sirah beliau, kemudian mengamalkannya, semoga ini semuanya usaha kita agar kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan alam barzah, apalagi pada saat hari kiamat ketika dia tiba. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan membahas tentang fase 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang mana sebelum fase tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa menyendiri di dalam gua. Khalwah, menyendiri di dalam gua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tapi sebelum sedikit kita membahas tentang masalah khalwah, yakni menyendirinya beliau di dalam gua, perihal
kedatangan Nabi, kedatangan Rasul terakhir, itu sudah menyebar di kalangan umat-umat, di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasrani. Pun juga di kalangan orang-orang Arab, khususnya para dukun, paranormal. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, dia pernah mengatakan dalam Sirah Ibnu Hisham, adalah para pendeta Yahudi, adalah para rohib Nasrani, demikian juga paranormal dari kalangan orang-orang Arab, dukun orang-orang Arab. Mereka telah berbicara perihal kedatangan Rasul sebelum diutusnya beliau, ketika waktu itu sudah dekat. Adapun orang-orang Yahudi, para pendeta Yahudi, para rohib Nasrani, mereka mendapati dalam kitab-kitab mereka tentang sifat, ciri Nabi terakhir. Demikian juga sifat dan ciri waktunya, masanya, zamannya. Demikian juga dengan para dukun, paranormal, di kalangan orang-orang Arab. Yang mana setan dari kalangan jin, yang sebelum kedatangan Nabi SAW itu biasa mencuri pendengaran dari langit. Mereka juga memberitahukan kepada dukun-dukun mereka, paranormal mereka, perihal kedatangan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mengenalinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara yang pernah disebutkan di kalangan orang-orang Yahudi, perihal kedatangan Rasul terakhir, adalah seorang Yahudi tetangga dari Bani Abdil Ashhal di Madinah, di mana orang Yahudi ini berbicara kepada orang-orang Madinah perihal diutusnya, perihal hari kebangkitan, perihal hari hisab, perihal yaumul mizan, perihal surga, perihal neraka. Tetapi orang-orang Ansar mengingkarinya. Tetapi orang-orang Madinah mengingkarinya. Dan mereka minta tandanya, mereka minta ayatnya, mereka minta buktinya. Siapa yang nanti akan bicara masalah ini? Maka orang Yahudi mengatakan Nabiun mab'utsun min nahwi hadil bilad. Nanti akan banyak bicara tentang masalah ini adalah seorang nabi yang dia diutus dari arah negeri ini. Dia menunjuk dengan tangannya ke arah Mekah dan juga menunjuk tangannya ke arah Yaman. Kemudian ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Disebutkan juga oleh Ibnu Hisham, yakni juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kisahnya Ibnu Al-Haiban yang dia datang dari Syam ke Madinah beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Dia berkata kepada orang Yahudi di Madinah, sesungguhnya kedatangan dia karena akan keluar Nabi dan dia akan mengikutinya dan dia akan mengajak orang-orang Yahudi untuk mengikutinya. Dia mengajak orang-orang Yahudi untuk mengikutinya. Jadi disebutkan masanya sudah dekat. Jadi masa keluarnya Nabi terakhir, Rasul terakhir itu sudah dekat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Kitab Taurat, demikian juga dengan kitab Injil. Juga kisah keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dari Persia. Awal mulanya dia melihat orang Nasrani beribadah. Dia tertarik dan dia melihat bahwa ibadah mereka, keyakinan mereka lebih baik dari keyakinan yang dia anut selama ini. Akhirnya dia mengikuti, kemudian belajar dari rahib Nasrani itu, pendeta Nasrani itu.
Akhirnya diarahkan untuk mengikuti pendeta yang lainnya. Sampai akhirnya dia diarahkan untuk mendatangi suatu negeri yang di sana akan diutus seorang nabi, seorang rasul. Sampai akhirnya Salman radhiyallahu ta'ala anhu tiba di Madinah. Nah, diberitahukan juga ciri-cirinya, sifat-sifat daripada nabi yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Jadi orang Yahudi banyak yang berbicara, orang Nasrani juga banyak berbicara. Bahkan para dukun yang di Arab pun juga berbicara. Karena sebelum diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya para setan dari kalangan jin itu masih biasa mencuri pendengaran dari langit. Kemudian mereka memberitahukan kepada para dukun di kalangan teman mereka. Tapi setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langit itu dijaga. Jadi langit itu dijaga dari mereka setan dari kalangan jin. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebelum usianya 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digemarkan oleh Allah Ta'ala untuk menyendiri, khulwah. Jadi digemarkan untuk berkhulwat, menyendiri. Apalagi ketika menyendiri, ya jiwa itu lebih bersih, pikiran itu juga lebih bersih, bahkan lebih dalam memikirkan ciptaan Allah Ta'ala, memikirkan keagungan Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyendiri di Gua Hira di bulan Ramadan di setiap tahun. Dan beliau sendiri menyukai menyendiri, menjauh dari kaumnya, karena melihat penyimpangan yang banyak sekali terjadi di kaumnya. Yang menyembah berhala, menyembah batu, sujud kepada mereka. Dan semakin dekat dan semakin kuat khulwahnya Nabi ketika waktu beliau mendapatkan wahyu juga semakin dekat. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kadang berbekal roti gandum, berbekal air, kemudian pergi ke Gua Hira yang berada di Jabal Nur, sekira 2 mil dari Mekah. Ini adalah gua yang sejuk, ya, panjangnya ada 4 hasta, lebarnya ada 1,75 hasta. Ya, beliau akan tinggal di sana di bulan Ramadan. Kadang beliau juga memberikan makan kepada orang yang datang ke sekitar tempat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktunya untuk ibadah, memikirkan sekelilingnya tentang alam semesta beserta isinya, kemudian siapa di balik alam semesta beserta isinya yang agung ini, siapa yang menciptakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tenang dengan yang dilakukan oleh kaumnya, tidak tenang dengan keyakinan yang dimiliki oleh kaumnya, yang menyebar di kalangan kaumnya. Dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk uzlah ini bagian dari skenario Allah. Ya, bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya kan, untuk melepaskan dirinya dari kesibukan dunia, dari ambisi-ambisi manusia. Dan ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekira 3 tahun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang nabi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berkhulwat, kebiasaan Nabi, maka dia kembali ke Mekah, dan ketika kembali ke Mekah maka dia akan mulai tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian baru dia pulang ke rumahnya. Seperti itu rutinitas beliau sallallahu alaihi wasallam selesai berkhulwat.
selesai menyendiri di gua Hira. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak pendapat yang menjelaskan bagaimana tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Jadi para ulama berbeda pendapat. Bagaimana tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu? Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib mengatakan lam ya'ti tasrih bi sifati ta'abbudihi bi Hira. Tidak ada riwayat yang menyebutkan secara terang bagaimana tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Maka bisa saja yang dimaksud dengan khalwat, ya, khalwatnya sendiri itu adalah ibadahnya dia. Jadi menyendirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Jadi ketika menyendiri, menjauh dari manusia itu adalah ibadah. Jadi dia menjauh dari manusia itu ibadah. Apalagi ketika manusia di atas kebatilan, kemudian menjauh, maka itu adalah ibadah. Ya, maka itu adalah ibadah. Ya, seperti Ashabul Kahfi. Ketika mereka meninggalkan kaumnya yang melakukan kebatilan, kemungkaran, maka menjauhnya mereka dari kaumnya itu adalah ibadah. Makanya seperti kemarin malam tahun baru misalkan, ya, manusia sama merayakan pergantian tahun misalkan. Ketika kita menjauh dari hiruk pikuk kebatilan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri hakikatnya adalah ibadah. Ibnul Marabit dan selainnya mengatakan yata'abbadu bil fikri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan berfikir, merenung. Dan inilah pendapatnya jumhur. Inilah pendapatnya jumhur. Jadi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berfikir, merenung. Ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, seperti ini semestinya kita juga melakukan dalam ibadah-ibadah kita. Bukan hanya sekedar salat kita itu adalah ucapan lisan, zikir lisan, gerakan anggota badan. Tapi pikiran kita tidak kita hadirkan, hati kita tidak kita hadirkan, tidak. Pun seharusnya setiap lisan kita berzikir, memandangkan takbir, kemudian lisan kita berdoa, lisan kita bertasbih, maka seharusnya pikiran kita juga berpikir, hati kita juga merenung. Ya. Jadi seperti itu. Sebagaimana kita bahas ya di pembahasan Tazkiyatun Nafs. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, para ulama berbeda pendapat tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Apakah dia beribadah di atas syariat tertentu ataukah tidak ada syariatnya? Ada yang mengatakan Nabi beribadah dengan syariatnya Nabiullah Nuh. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan syariatnya Nabiullah Ibrahim. Dan ini adalah pendapat yang lebih mengena, lebih kuat. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah itu mengikuti milahnya Ibrahim. Makanya tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai menyendiri di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Sebelum pulang ke rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf lebih dulu baru kemudian pulang ke rumahnya. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariatnya Nabi Isa. Ya. Ada yang mengatakan semua yang ditetapkan untuk para nabi terdahulu, syariat yang ditetapkan untuk para nabi terdahulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dan mengamalkannya. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi itu beribadah dengan syariat tertentu dari para nabi ataukah tidak? Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ibadah. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah tapi mengikuti syariatnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Dan pendapat yang terpilih, anna jami'a hadil aqsam jaiz aqlan.
Bahwa macam-macam ini bisa saja. Secara akal bisa saja. Jadi Nabi SAW mengikuti syariat para nabi dan para rasul terdahulu. Tetapi ya, realnya, nyatanya tidak diketahui dengan cara yang pasti bagaimana tata cara ibadahnya Nabi. Tidak seperti sekarang bagaimana kita sholat. Kita sholat dalam sehari semalam 5 kali. Kemudian zikir wiridnya kita juga sudah menjalani karena sudah mengetahui. Sholat sunnahnya kita juga sudah tahu. Puasa, ya kan? Kemudian zakat dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, kenyataannya bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibadah tidak diketahui secara pasti. Ya. Jadi tidak diketahui secara pasti. Imam Ibnu Hajar dalam Kitab Fathul Bari juga mengatakan tidak ada penjelasan secara pasti tata cara ibadah beliau. Tapi dalam riwayat Ubaid bin Umar menurut Ibnu Ishaq dikatakan fayut'im mayyurid alaihi minal masakin. Ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan makan kepada siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sedekahkan kepada dia. Makanya tadi juga disebutkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa roti gandum, bawa air, kemudian kalau ada orang miskin yang lewat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan kepada dia. Itu di antara ibadahnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa ibadahnya Nabi dengan berfikir. Ya. Aisyah pernah menyebutkan atlaqat alal khulwah bimujarradiha ta'abbudan. Aisyah menyebutkan bahwa berkhulwah saja, menyendiri saja itu ibadah. Jadi kalau misalkan kita selesai sholat diam, kita menyendiri, nggak ada orang yang tahu. Ya, selesai sholat malam kita menyendiri, ya sholat malam kita menyendiri, nggak ada orang yang tahu. Kita menjauh dari manusia, itu sendiri adalah ibadah. Apalagi ketika manusia di atas kebatilan, ini termasuk ibadah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, di mana dia mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketika kaumnya didakwahi tidak mengindahkan, maka Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku pergi kepada Rabbku, dia nanti akan berikan hidayah kepadaku. Maka perginya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, dia menjauh dari manusia, dia menuju kepada Rabbnya, itu adalah ibadah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsir Juz' Amma menyebutkan, adalah Nabi naik ke gua wa yatahannatsu wa yata'abbadu lillahi azza wa jalla bima fatahallahu alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah kepada Allah terserah dengan apa yang Allah berikan taufiknya, bimbingannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu. Jadi tidak tahu secara pasti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana, kita tidak tahu secara pasti. Yang jelas Allah bimbing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Yatahanna, yata'abbad. Muhammad Shadiq Arju mengatakan kana yata'abbadu fil fikri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan merenung. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Dan yang kita condong kepadanya bahwa ibadahnya Nabi ya dalam kesendiriannya sebelum diutus menjadi nabi, pondasinya adalah tafakkur. Jadi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, pondasinya adalah tafakkur. Jadi berpikir, merenung. Adapun bagaimana tata caranya, ya kita tidak tahu karena tidak ada dalil pasti tentang masalah ini. Tapi pondasi ibadahnya Nabi adalah merenung. Makanya sekali lagi, kita zikir itu merenung. Misalkan mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Apa yang kita sucikan? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang tertinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan. Atau surat yang diawali dengan tasbih-tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, yusabbihul tasbih. Pokoknya ayat-ayat diawali dengan tasbih, ya kan? Nah, jadi pondasi
ibadahnya Nabi adalah tafakkur. Di antaranya juga yang merupakan ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Yakni apa? Yakni dia mengagungkan Ka'bah. Ya, seperti tadi tawaf. Ya, dan lain sebagainya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pendapat berbagai macam ulama perihal bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira, ketika beliau menyendiri. Nah, yang gak kalah penting dari ini semuanya adalah apa sih sebenarnya faedah dari berkholwatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa peristiwa yang mengawali sebelum berkholwatnya Nabi, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang pertama. Ya. Yang pertama, bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa yang berbicara ya bahwa akan diutus seorang nabi, akan keluar seorang nabi. Jadi akan diutus seorang nabi, akan keluar seorang nabi. Ya kan? Dan keduanya tidak keluar dari dua perkara. Yang berbicara perihal diutusnya seorang nabi, diutusnya seorang rasul, ya, itu tidak keluar dari dua perkara. Yang pertama yang berbicara itu adalah wahyu. Jadi yang berbicara itu adalah wahyu. Yang pertama wahyu. Dari mana? Yakni dari Taurat. Dari Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Pun juga dari Injil yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kedua-duanya menyebutkan tentang diutusnya Nabi terakhir. Jadi keduanya menyebutkan tentang diutusnya Nabi terakhir. Ciri Nabi terakhir. Itu disebutkan secara detail, secara jelas. Bahkan waktunya juga disebutkan secara detail, secara jelas. Makanya dalam hadis keislamannya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala itu disebutkan secara detail, secara jelas. Di mana para pendeta rahib yang diikuti oleh Salman, ya kan radhiyallahu ta'ala khususnya yang rahib terakhir menyebutkan sesungguhnya masa kedatangan Nabi sudah dekat. Ya kan? Sesungguhnya masa kedatangan Nabi sudah dekat. Bisa dirujuk tentang keislaman Salman radhiyallahu ta'ala. Jadi disebutkan sendiri oleh para rahib Yahudi, para rahib Nasrani, pendeta Nasrani yang diikuti oleh Salman, bahwa masa kedatangan Nabi itu sudah dekat karena tanda-tanda zamannya sudah menunjukkan akan hal itu. Nah ini. Jadi bukan hanya ciri Nabi terakhir yang disebutkan, tapi juga masanya sudah dekat. Masanya sudah dekat. Termasuk kalau tidak salah, itu adalah Waraq bin Naufal yang juga sempat dia datang ke Syam. Bahkan orang-orang yang berada di Syam menyebutkan bahwa kedatangan Nabi terakhir, masa kedatangan Nabi terakhir itu sudah dekat. Dari arah Mekah atau dari arah Yaman, sebagaimana tadi disebutkan. Bahkan bukan hanya mereka, orang Yahudi dan Nasrani, bahkan para dukun pun juga seperti itu. Ya, karena rekan-rekan mereka dari kalangan jin itu mencuri pendengaran dari langit, mencuri berita dari langit, apa yang nanti akan terjadi di bumi. Kemudian disampaikan kepada mereka para. Nah, perkara yang kedua, ya, kalau tadi adalah wahyu, jadi yang berbicara perihal kedatangan Nabi terakhir itu bukan hanya wahyu, tetapi yang kedua adalah peristiwa atau kejadian yang ada di bumi, yang menunjukkan tanda-tanda kedatangan Nabi terakhir itu sudah dekat. Ya, yang menunjukkan bahwa tanda-tanda kedatangan Nabi terakhir itu sudah dekat. Makanya dari sini ya menunjukkan kepada kita pentingnya mengetahui kondisi setiap zaman, kondisi setiap waktu. Jadi pentingnya kita mengetahui kondisi setiap zaman, mengetahui kondisi setiap waktu. Ya, menggabungkan antara nas, kemudian
juga mencocokkan dengan apa yang terjadi di bumi. Ya, bukan dalam rangka ilmu cocoklogi. Ya. Ada yang kecenderungannya itu senantiasa mencocokkan. Ya, oh ini Dajjal. Oh Dajjal ternyata sekarang sudah berada di Timur Tengah misalkan. Ya kan? Oh Dajjal ini dan lain sebagainya. Tidak demikian. Yang dimaksud di sini itu adalah yakni senantiasa kembali kepada nas, kemudian melihat keadaan yang ada di alam. Mungkin sesuai, ya kan? Dan lain sebagainya. Karena ini semuanya penting kita mengetahuinya agar kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perkara-perkara yang itu mungkin pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peristiwa penting. Agar kita tidak kaget, agar kita tidak pokoknya tidak kaget. Ya. Jadi seperti itu. Ya, sebagaimana halnya banyak orang Yahudi menyebutkan bahwa masa datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dekat. Mereka kembali kepada wahyu, ya, yang disebutkan dalam kitab suci mereka Taurat. Orang Nasrani juga seperti itu, yang disebutkan dalam kitab suci mereka Injil. Kemudian mereka melihat tanda-tandanya. Ya, banyak sekali. Nah, ini ya pelajaran yang pertama ya dari peristiwa ini, bahwa diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kan, tidak lepas dari dua perkara ya. Jadi diawali dari dua perkara, yakni adanya wahyu, kemudian yang kedua adalah kejadian yang berlangsung ya di sekitar mereka. Yang kedua, pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Kemudian mengambil pelajaran darinya. Jadi mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Ya. Seperti contohnya misalkan salah satu tanda kiamat itu disebutkan tanda-tanda suro, menyebar luasnya perzinahan. Ya seperti sekarang. Ya kan? Zina itu meluas. Ataupun pembunuhan. Hampir tiap hari kalau kita dengarkan berita itu mesti ada saja berita tentang pembunuhan. Ataupun banyaknya gempa. Hampir tiap hari kita kalau mengikuti Twitternya BMKG itu ada informasi tentang gempa. Ya. Nah, jadi penting bagi kita mengikuti kejadian sedang berlangsung, kemudian mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Itu sudah diingatkan oleh Nabi. Itu sudah diingatkan oleh Nabi. Kemudian kita ngambil faedah, kemudian kita mengambil pelajaran darinya. Ya, mengambil faedah, mengambil pelajaran darinya. Tapi bukan berarti, berarti tanda-tanda sughra sudah banyak, berarti sebentar lagi tanda-tanda kubra akan muncul. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu juga pernah bersabda, ya kan, aku dan hari kiamat itu seperti ini, jadi dekat. Jadi dekat. Tapi nyatanya dari dulu sampai sekarang juga, ya kan, tanda-tanda kubra tidak muncul. Ya kan? Yang paling penting di sini adalah ngambil faedah. Ya, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pelajaran ini bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengambil pelajaran darinya. Kemudian memprediksikan masalah yang akan datang. Terdahulu sudah kita sampaikan. Ada satu riwayat yang menyebutkan kalau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia menawarkan dirinya untuk dipinang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah mendengarkan ya kan ucapan seorang kahina, seorang dukun wanita, perihal diutusnya seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka. Ya, jadi dukun paranormal dulu sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia prediksinya itu sering tepat. Karena apa? Karena langit pada masa dulu tidak dijaga seperti pada masa diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang. Ya, makanya seperti
tukang sihirnya Fir'aun itu tepat memprediksi malam hari ini akan lahir seorang laki-laki yang akan menggoncang singgasananya. Ya, biasanya seorang tirani yang otoriter yang kuat itu biasanya dukunnya juga kuat karena jinnya juga kuat, setannya juga kuat. Nah seperti itu. Nah jadi seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pun juga seperti itu. Makanya akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya kan ketika mengetahui akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan yang lainnya, ya kan, maka dia menawarkan dirinya untuk sekiranya dia menjadi pendamping hidupnya. Ya. Bahkan disebutkan juga dalam riwayatnya bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ya, ketika mendapatkan wahyu, maka Khadijah mengatakan, sesungguhnya saya berharap bahwa Anda itu adalah nabi dari umat ini. Ya, nabi dari umat ini. Sekiranya tidak, paling tidak Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan kebaikan dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Allah alam bisawab. Jadi pentingnya mengikuti kejadian yang sedang berlangsung dan mengaitkannya dengan nas-nas syar'i. Kemudian mengambil pelajaran. Ya, pelajaran dalam memprediksi masalah yang akan datang. Karena apa? Karena nas syar'i itu memiliki pengetahuan. Ya. Jadi memiliki pengetahuan. Ya. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memiliki pengetahuan. Mereka itulah yang mengetahui dekatnya masa kedatangan Nabi akhir zaman. Ya. Nah, hanya saja mereka tidak mengikuti perkembangan. Makanya tadi disebutkan ya, kisahnya Ibnul Haiban ya, ketika dia datang ke Madinah, dia berkata kepada orang-orang Yahudi, sebab kedatangan dia karena Nabi akan datang. Nabi akan keluar. Nabi akhir zaman itu akan keluar. Dia akan mengikuti. Dan dia mengajak orang-orang Yahudi untuk mengikutinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Maka yang tidak mengikuti perkembangan, ya, tidak peduli dengan fenomena kejadian, ya kan? Maka ya dia akan gagal mendapatkan kebaikan. Kaget. Dia akan kaget ya, seperti orang-orang Quraisy, mereka juga kaget. Ya kan? Banyak orang-orang Yahudi juga kaget. Kaget karena apa? Ya kan? Karena dia tidak mempersiapkan diri mereka. Jadi mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Kaget. Apalagi Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan orang-orang Bani Ismail, bukan dari kalangan Bani Israel. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang kita rasakan saat ini dari semakin banyaknya penganut Islam. Saat ini kan Islam berkembang. Para jamaah, agama yang saat ini perkembangannya pesat itu adalah Islam. Ya. Islam. Dan semakin banyaknya penganut agama Islam, semangat yang tinggi untuk mengenalnya, mengamalkan ajarannya. Ini bukan suatu kebetulan, bukan. Orang Yahudi dan Nasrani paranormal, ya kan? Itu mengenal masa kenabian. Mereka mengenal masa kenabian. Ini adalah masa datangnya Nabi terakhir. Ini masa datangnya Nabi terakhir. Ya. Kita saat ini pun juga menemukan orang-orang yang menulis tentang ya kan perkembangan Islam saat ini. Mereka mengatakannya itu bukan karena mereka menduga-duga, bukan. Tapi mereka mengamati dan mereka meneliti. Sehingga mereka memprediksi. Ya. Salah satu penulis berkata, mungkin saja pada masa perkembangan dan kebangkitan Islam membuat bangsa Arab terkejut. Ya mungkin saja orang bangsa Arab sekarang juga terkejut ketika melihat perkembangan Islam seperti saat ini. Ya kan? Karena mereka terbiasa dalam kondisi tidak membaca. Ya, tapi sekarang alhamdulillah, ya kan, di Timur Tengah itu banyak universitas, bahkan mereka punya peringkat dunia yang lebih baik, bahkan lebih baik dari negeri kita. Saya beberapa kali mengikuti pemeringkatan perguruan tinggi yang berada di Arab Saudi. Ternyata pemeringkatan beberapa perguruan tinggi di Arab Saudi itu jauh lebih tinggi dari
yang di tempat kita, di negeri kita. Ya. Karena apa? Karena jumlah penelitian mereka lebih banyak. Ya, jumlah penelitian mereka lebih banyak. Ya kan? Dan sekarang juga di Saudi ya, untuk prodi-prodi sains itu nggak diperuntukkan untuk orang luar. Ya kan? Kebanyakan sains itu diperuntukkan untuk mereka penduduk dalam negeri mereka. Baru kalau untuk agama, ya kan, banyak mereka memberikan beasiswa kepada orang-orang dari luar negara mereka. Ya. Nah, mungkin orang Arab sendiri terkejut karena mereka terbiasa dalam kondisi seperti itu. Tapi tidak dengan dunia barat. Ya kan? Tidak dengan dunia barat. Tidak aneh. Ya kan? Karena seluruh tokoh pemikiran kaliber dunia telah memprediksi bahwa Islam itu akan bangkit 30 tahun silam. Itu sudah diprediksi. 30 tahun silam bahwa Islam itu akan bangkit. Bahkan ada yang prediksi 60 tahun yang lalu. Ya. Seorang ilmuwan Amerika bernama Smith dari Universitas Montreal dalam bukunya Al-Islam Al-Yaum, Islam pada saat ini, beredar sekitar tahun 50-an. Ini banyak menarik perhatian pejabat yang berwenang di negerinya. Ya kan? Perihal kebangkitan Islam. Bahwa Islam itu akan bangkit. Ya, dan ternyata benar. Ya. Berapa banyak berita ya di luar negeri, ya, tempat ibadahnya orang non-muslim itu berubah menjadi masjid. Ya, jumlah kaum muslimin sekarang terus berkembang. Ilmuwan terkenal dari Inggris bernama Watt dalam analisanya tentang Islam pada abad pertengahan menurut paradigma barat. Jika menurut paradigma Islam, maka itu adalah abad-abad kejayaan. Ya, yang diedarkan dalam bukunya pada tahun 1964 juga memprediksi bahwa Islam itu akan bangkit. Jadi Islam itu akan bangkit. Bahkan ilmuwan tersebut menyebutkan Islam akan menuntun kepada ideologi yang keempat. Ya, ideologi yang keempat yang akan menguasai dunia modern di abad sekarang. Ya, para jamaah ketika terjadi krisis ya, contohnya di negeri kita. Banyak kan perbankan yang kolab. Yang nggak kolab itu apa? Perbankan syariah. Akhirnya sekarang bank-bank pada buka syariah. Namanya jadi bank syariah. Nggak tahu dalamnya apa, pokoknya namanya syariah. Walaupun masih ada di akad-akadnya itu yang tidak syar'i. Ya kan? Ini Islam sekarang menjadi ideologi alternatif. Makanya benar dikatakan, ya kan? Mulai dari tahun 1964 disebutkan bahwa Islam akan menjadi ideologi yang keempat diperhitungkan selain materialis, ya kan, selain komunis, selain kapitalis, ya kan? Karena apa? Karena ideologi seperti itu sekarang ternyata, ya kan, menunjukkan kelemahan mereka. Sosialis menunjukkan kelemahan mereka, kapitalis apalagi, ya kan? Liberalis sama juga, ya kan? Jadi sama. Kita lihat sekarang. Bahkan prediksi yang sangat membahayakannya itu dari seorang ilmuwan Rusia, Trojanowski. Dia menulis beberapa buku setelah revolusi komunis. Ya, sebelumnya revolusi industri. Ya. Jadi dia bertanya-tanya kapan dan di mana akan muncul revolusi dunia untuk yang ketiga kalinya. Revolusi yang dia maksud dengan dua revolusi berskala dunia. Pertama adalah revolusi Prancis dan yang kedua adalah revolusi komunis. Tapi keduanya gagal. Ya. Oleh karena itu, menurutnya dunia ini membutuhkan revolusi berikutnya yang mampu meluruskan perjalanan gerakan kemanusiaan ini. Dan Trojanowski kemudian menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan revolusi kemanusiaan itu tidak akan muncul kecuali dari dunia Islam. Dan ini sudah dikatakan oleh dia tahun 1919 Masehi. Ya, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya menunjukkan bahwa bahwa Islam itu terus berkembang, ya. Jadi dari peristiwa-peristiwa alam, dari penelitian, ya kan, dari kejadian-kejadian, akhirnya mereka memprediksi Islam akan berkembang. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikian juga para dukun paranormal. Ya kan, ketika mereka melihat antara nas-nas syar'i, kemudian dengan kejadian-kejadian di sekitar mereka, menunjukkan bahwa ini adalah masanya.
masanya munculnya seorang nabi terakhir, masa munculnya seorang rasul terakhir. Nah ini. Nah, prediksi ini ya bukan hanya sekedar kita banggakan saja, tapi yang enggak kalah utama adalah apa peran kita di dalam ini semuanya. Ya, peran kita apa? Ya, paling tidak ya kita senantiasa menjaga yang rukun, ya kan? Salat wajibnya kita senantiasa berjamaah, ya kan? Kemudian pokoknya kita konsisten mengerjakan Islam. Islam itu akan semakin berkibar. Ya. Dan Allah la yudhi'u ajrul muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Tapi nanti ini urusan Allah. Allah mengembangkan ya karena orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk meredamkan cahaya Islam, tetapi Allah SWT yang pasti akan mencerahkannya, akan semakin menyalakannya. Allah alam bismillah. Ada 2 pelajaran lagi, insya Allah kita akan sampaikan setelah adzan isya dengan izinnya. Monggo silakan adzan isya lebih dulu. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang keempat. Hal ini menunjukkan pentingnya khalwat dalam kehidupan seorang muslim. Kita ini sangat dianjurkan menyendiri. Ya, ada waktu di mana kita harus menyendiri. Introspeksi, merenungi ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Ta'ala, tafakur tentang alam semesta. Kita ini harus punya waktu menyendiri. Dan mengambil 2 pelajaran utama dari menyendiri itu. Apa? Yang pertama, mengenali kekurangan diri. Kita ini sangat kurang. Ya, kekurangan diri. Seperti apa? Ujub. Ya, kita menyombongkan atau kita takjub, ya kan, kagum dengan amal kita. Ya, kita takjub, kagum dengan amal kita. Ini kekurangan diri kita. Apa sih yang bisa kita banggakan dari amal kita? Tidak ada. Sebaik-baik apapun yang kita kerjakan, ya kan, masih ada lebih baik yang melakukan. Ya, kemudian apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Ya, maka ketika kita berkhawlat menyendiri ini, kita akan tahu kekurangan diri kita seperti ujub, kemudian takabur. Seringkali kadang kita merendahkan orang lain gitu kan. Kemudian hasad, dengki dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya adalah istighfar. Kalau kita sudah mengenali kekurangan diri kita, akhirnya kita istighfar. Astagfirullah, kok saya seperti itu? Wa atubu ilaih. Dan aku kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran utama dari kita berkhalwat itu adalah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Allah itu agung. Ya, mengingat Allah. Allah itu agung. Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa membuatkan alam yang isinya nikmat saja. Allah itu bisa membuat alam yang isinya siksa saja, ya, seperti surga, neraka. Ya kan? Kemudian juga mengingat perihal hari akhir. Ya, hari kebangkitan. Sehingga dampaknya apa? Akhirnya kita akan taat. Akhirnya kita akan maksiat. Ya, misalkan kita ketika mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat surganya, mengingat nerakanya, ya, akhirnya semangat untuk taat. Ya, semangat untuk taat. Jadi seperti itu. Orang itu kalau misalkan khawatir kena jantung, yang dia lakukan apa? Oh, saya harus olahraga dan harus sabar olahraga. Sesusah apapun, sesulit apapun keadaan, dia akan maksa untuk olahraga. Orang itu kalau tahu bahwa dia nanti akan lewat neraka, maka sesulit apapun, sesusah apapun, dia akan beribadah. Nggak akan pernah berhenti dari ibadah. Ya, dalam kehidupan dunia. Pokoknya selama kita diberikan nyawa, kita harus terus beribadah. Karena apa? Sebentar nanti kita akan lewat neraka. Nah, seperti ini. Kemudian menjauhi perbuatan dosa. Nah, ini 2 hal. Ya kan? Faedah daripada kita menyendiri. Ya. Jadi, faedah daripada kita menyendiri. Kemudian pelajaran yang terakhir. Yang dimaksud dengan khalwah itu apa sih? Ya.
Yang dimaksud dengan khalwah itu apa? Menyendiri itu apa? Nah, khalwah atau menyendiri yang dimaksud itu adalah kita mengosongkan diri dari segala sesuatu hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Ya, jadi mengosongkan diri dari segala sesuatu hanya untuk ibadah. Ya, seperti tafakur tadi. Tadi disebutkan mayoritas atau jumhur ahli ilmu mengatakan bahwa khalwatnya Nabi itu ya menyendirinya Nabi, menjauhi dari hiruk pikuknya dunia, dari kesibukan dunia. Tapi kalau menyendiri tapi buka HP ya sama saja. Ya. Jadi menyendiri tapi masih buka HP. Ya, khalwat di malam hari tapi masih buka HP saja. Ya itu enggak menyendiri. Dia masih berada di dunia, tapi bukan dunia nyata, tapi dunia maya. Kan sama saja. Sama saja, kan ngoten. Ya. Nah, dan menggunakan ini untuk beribadah, menambah ketaatan. Ya. Jadi, mengosongkan diri hanya untuk ibadah kepada Allah dan menggunakan ini untuk membantu ibadah taat kepada Allah Ta'ala. Menghadapi urusan-urusan dunia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khalwatnya Nabi sebelum diutus menjadi seorang Nabi itu di Gua Hira ini. Ya kan? Tapi ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi, maka khalwatnya berubah. Yaitu apa? Yakni tahajud. Jadi khalwatnya Nabi SAW itu tahajud. Qiyamul lail, ketika manusia tidur. Makanya tahajud itu wajib bagi Nabi. Ya kan? Dan juga wajib bagi umat ini. Tapi kemudian, ya kan, tahajud itu sunnah bagi umat ini. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran. Jadi awalnya, ya, tahajud itu wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi. Awalnya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangkitlah kamu di malam hari, kecuali sedikit. Wajib, karena perintah. Tetapi setelah turun firman Allah, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak, maka tahajud itu menjadi sunnah. Tahajud itu menjadi sunnah. Ya, nah, jadi ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi, maka tahajudnya bukan, maka berkholwatnya itu bukan lagi di wahiro, tetapi berkholwatnya itu adalah dengan sholat tahajud itu ketika manusia tidur, ya kan, dia sendiri bangun, ya, baca Al-Quran, ya, sholat kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dan khalwat yang dimaksud di sini menyendiri di sini itu bukan seperti khalwatnya orang-orang sufi, ya kan? Di mana mereka berdiri di malam hari, ya kan, dengan tata cara tertentu, zikir tertentu dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tapi khalwat di sini adalah seperti halnya apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mungkin kita pernah mendapati salat malam itu, ya. Pernah disaksikan oleh di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah bersama Nabi, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya panjang. Ya kan? Setelah bacaan Al-Fatihah, baca suratul Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Yaqra'uhu mutarassilan, membacanya tartil, perlahan. Nah, itulah khalwatnya Nabi. Baca Al-Quran itu sambil tadabbur, merenungi isinya apa. Ya kan? Nah, karena di dalam Al-Quran kan banyak kita diajak memikirkan alam semesta beserta isinya, kemudian memikirkan siapa diri kita, kemudian memikirkan syariat-syariatnya Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, ketika malam hari itu, ya kan, itulah khalwatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi Nabi. Bahkan kita pun seharusnya seperti itu. Apalagi ketika sholat malam, ya kan, Allah Ta'ala itu akan turun sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailah ila sama'i dunya. Bahwa Rabb kita, ya kan, turun setiap malam ke langit-langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian mengatakan, may yad'uni fa astajibu lahu,
Siapa yang meminta kepadaku, ya kan berdoa kepadaku, maka aku akan ijabahi. Wa may yas'aluni fa'uti. Siapa yang minta, aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang mohon ampun, aku akan berikan ampun kepadanya. Di Sahih Muslim. Nah ini. Ya. Nah, Allah Ta'ala sendiri pernah berfirman kepada Nabi dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau, kecuali sedikit. Bangunlah engkau di malam hari, kecuali sedikit. Separuhnya atau kurang darinya, sedikit. Atau tambahi. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan. Karena memang aslinya adalah tadabbur. Kenapa sih kita disuruh membaca Al-Quran dengan tartil? Sholat malam dengan baca Al-Quran dengan tartil. Tujuannya untuk tadabbur. Ya. Tujuannya untuk tadabbur. Dan ketika kita seperti ini, ya kan, kita akan banyak mendapati kebaikan. Seperti hanya Nabi SAW. Ya kan, akhirnya mengetahui al-haq dan al-batil. Sampai akhirnya didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, baca. Mana Nabi Qori? Saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut namamu yang telah mencipta. Nabi Muhammad paham. Maksudnya adalah Allah Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram, ya kan? Kemudian baca dan Rabbmu yang lebih mulia. Jadi paham. Yang harus diagungkan itu adalah Allah Ta'ala, pencipta alam semesta beserta isinya, bukan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah, patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah. Nah ini, ya. Jadi Nabi SAW semakin mendapat pencerahan. Nah ini. Oleh karena itu, salat malam dan tartil Al-Quran, itulah khalwatnya seorang muslim. Bahkan ini adalah bekal untuk dakwah. Kalau kita ingin bekal untuk dakwah itu bukan pelatihannya. Pelatihan memang iya. Ngaji seperti ini iya. Tapi yang gak kalah penting, bekal untuk dakwah itu adalah salat malam. Ya. Salat malam adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Ibrahim bin Adham mengatakan tentang salat malam, nahnu fi ladzatin. Kita ini dalam kenikmatan. Lau arafahal muluk wa abnaul muluk. Sekiranya para raja dan para pangeran itu tahu, la jaladuna 'alaiha bisuyuh. Pasti mereka akan iri, kemudian menyiksa kita dengan pedang-pedang mereka. Karena apa? Karena kita mendapati kenikmatan yang tidak mereka dapatkan. Nah ini para jamaah. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, yakni tentang masalah khalwat. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas, yakni permulaan turunnya wahyu. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.